Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe dan kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera kalau ada video baru. Aku, Hadi Wikitama, this is my way. Hus. Biasanya sih melihat momen, terus melihat korelasi hubungan dengan tokoh dengan objeknya saya atau media saya. Medianya. Ya kayak Munir, apel, batu gitu. Terus tadi kan ngomong kalau medianya biasanya ada korelasinya dengan apa yang dilukis. Nah kalau yang message sama roti tawar itu ada nggak sih korelasinya? Oh iya. Ya terima kasih. Saya akan menjawab ya teman-teman. Mohon maaf jika mungkin ada pendapat. Jadi ini kan pendapat saya pribadi, sebagai seniman yang itu. Di kami sebagai orang Kristiani kan kemarin kan ada memperingati wafat Isa Al-Masih, Jumat Agung. Sebelum Jumat Agung ada namanya Kamis Putih, di mana peringatan orang yang meninggal itu sebagai roti gitu. Jadi roti adalah juga sebagai peringatan kita mengenang orang yang sudah tidak ada. Jadi begitu. Bukan roti dimakan atau apa aja. Ya memang di kami Kristiani itu dimakan untuk kita mengenang. Apa namanya Instagramnya, terus foto-fotonya itu sudah aku lihat yang tenaga medis tadi. Itu semua, ini benar aku belum tahu ya. Itu semua tenaga medis yang sudah meninggal atau ada yang masih hidup sih? Oh ya, terima kasih. Jadi untuk yang saya lukis adalah semuanya sudah wafat. Sudah meninggal. Jadi saya mendapatkan itu sumbernya dari IDI. Oh, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Di Twitternya itu kan ada banyak, dan saya mendapatkan dari situ, dan saya compare, saya cocokkan apakah ini benar kena ada hubungannya dengan COVID-19 atau tidak. Tapi ternyata itu semuanya relate. Terus saya dapatkan dari yang lain. Hanya saja masih banyak lagi yang mereka gugur, tapi saya karena saya tidak mendapatkan keterbatasan sumber, jadi saya mendapatkan 24 itu. Dan mungkin ada beberapa yang sudah ada saya dapatkan, tapi resolusi dari gambar. Oke, saya cerita dari awal ya. Awalnya saya melihat sekilas di Tempo. Awalnya saya melihat cover dari Tempo itu ada banyak terpampang foto-foto dokter dan tenaga medis yang gugur. Dan saya terpikir, kita sebagai anak muda nih ya, sering banget kita mengucapkan belasungkawa terhadap public figure atau seniman atau yang karyanya sudah ada dan itu karyanya menemani kita. Tapi adakah kita juga menghargai mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk kita semua gitu, termasuk para pahlawan dan juga dokter tersebut. Makanya itu menjadi keresahan. Itu pengen saya mengajak supaya gimana caranya saya bisa menyampaikan ke teman-teman lewat karya. Ternyata masih ada nih dokter ini meninggal karena memperjuangkan kita, karena menjadi pahlawan. Ada dokter ini, ya gitu. Sebagai bentuk penghormatan saya kepada keluarga juga, kepada semuanya yang terlibat di situ. Dan saya juga mohon maaf kepada mungkin ada yang tidak saya bisa lukis karena itu saya keterbatasan foto. Akhirnya saya mulai gambar. Saya didapat 24 foto tadi ya. 24 foto. Lukis itu selesai 24 atau 23 ya. Jadi pokoknya data yang saya dapatkan adalah data mungkin 23 dikurangi 18 atau sampai 19-20an tanggal itu. Jadi setelah tanggal itu saya juga sudah nggak melanjutkan itu. Media apa saja sih yang sudah pernah dibuat lukisan itu? Media yang saya bikin untuk lukisan sudah banyak sih. Ampas kopi, sandal, serbuk teh, apel, terus garam, terus apa lagi ya?
banyak sekali ya. Banyak sekali lah pokoknya. Coklat juga. Coklat juga pernah. Saya pernah menggambar coklat itu coklat Natal saya buat untuk mendiang Rianto. Rianto adalah tim Bangser NU yang yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita dari bom itu. Dari bom. Itu saya sangat respect. Jadi setiap tanggal 26 saya selalu bikin itu dari coklat Natal untuk menghormati beliau. Dan yang paling susah dibikin itu dari media apa sih yang sudah pernah dilakukan tapi susah banget, susah banget apa ya? Mungkin sama aja ya, semuanya punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Nggak usah yang saya bicara yang terakhir aja dah, yang roti meses tuh. Roti meses itu kesulitan saya yang paling sulit adalah konsistensi. Jadi istiqomah gitu loh. Dari awal kan saya mau bikin tenaga medis. Nggak mungkin dong saya mau bikin 2 atau 3 aja. Pasti saya harus semuanya, dan yang di ID yang diupload itu akhirnya saya bikin semuanya karena biar emang kita menghormati semuanya. Ya, semuanya gitu. Sebenarnya semua lah. Tapi dan yang baru-baru ini kan kita juga harus menghormati ya. Cuma itu keterbatasan lah ya. Nah, terus 24 berat sekali ya, gitu. Kayaknya kok berat. Ya udahlah, jalan. Di roti ke-6. Saya kan work from home ya, teman-teman. Jadi selesai 4:30 itu jam saya untuk bekerja selesai itu 4:30 ke atas. Saya mengerjakan jadi biasanya malam hari, udah capek gitu. Malam hari di roti ke-6 saya bikin udah selesai. Saya kan punya banyak itu kan. Punya banyak hewan peliharaan, kucing, anjing, ayam, kambing, kebun binatang. Iya, nyamuk itu juga saya pelihara, saya cicak, semut. Saya kerjakan, saya selesai. Saya pengen ke toilet tuh. Saya tinggal hampir selesai roti ke-6. Tinggal kuping sama bawah. Oke, hampir selesai, saya tinggal di sini. Saya ke belakang, ke toilet. Ketika saya kembali, ada 2 ekor kucing saya bermain bersama roti dan meses. Enjoy sekali dia. Nah, sejak saat itu langsung saya tutup, saya selesaikan. Saya sampai mikir malam tuh, dilanjutin nggak ya? Kayaknya kok berat sekali saya. Karena di karya-karya saya sebelumnya yang di Instagram itu, saya biasanya kan yang uploadnya satu dengan caption yang panjang, Cuman yang ini emang paling beda sih yang ini. Langsung karena banyak. Jadi di malam hari gimana caranya mengembalikan mood, lanjut gak ya? Terus pagi hari itu tanggal merah, nggak tahu tanggal berapa, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Akhirnya ya mau nggak mau kosong, daripada nggak apa-apa lanjut. Karena saya kan punya tremor kan ya, jadi itu melatih kesabaran. Saya dan itu kan kecil-kecil ya meses itu. Iya, kecil-kecil. Wah, susah. Jadi susahnya itu bukan apanya ya, teman-teman. Nempelinnya ke roti. Dan ketika kita ambil, kita nempelin, terus kita nggak sadar jatuhnya ke tempat yang tidak semestinya, itu membuyarkan semuanya. Membiarkan semuanya, jadi ngulang lagi gitu. Itu sering sekali, tapi itu melatih kesabaran. Dan saya apresiasi kepada teman-teman yang ikut challenge yang roti meses. Saya juga nggak tahu loh itu ada challenge roti meses. Oh, ada. Iya kan, ada tuh kan banyak, ada yang bikin yang nata-nata, terus bikin bentuk logo perusahaan. Apa itu bagus, keren banget. Dalam itu pengerjaan satu gambar di roti dan meses itu, kalau Putu sendiri itu butuh waktu berapa sih? Berapa menit, berapa jam? Satu gambar dalam roti itu. Ya tergantung ya, karena kan suasana hati. Iya, suasana hati sama kesulitan dari gambarnya juga ya. Kesulitan dari gambarnya. Tapi kalau kesulitan sih rata-rata sama ya, karena gambarnya wajah kan juga gitu-gitu aja, ada mata, hidung. Ya mestilah. Ya. Justru yang sulit itu yang garis panjang gitu, teman-teman. Kalau misalkan rambut kan hitam tuh. Itu langsung di pure gitu. Sama satu gitu. Tapi yang garis wajah ini ya pakai jilbab. Nah, itu kan nggak mungkin kita pure langsung jilbabnya warna hitam. Kalau jilbab hitam jelek. Jadi harus ada gradasi gitu ya. Harus pakai garis gitu. Garis-garis itu. Nah, garis nyambung itu
sangat sulit teman-teman. Harus lurus gitu. Harus lurus. Harus sama garisnya. Apalagi permukaan dari roti itu kan enggak ada yang rata. bolong-bolong gitu. Ada yang bolong-bolong, ada yang wah itu gimana caranya supaya kita bolong-bolong itu memberikan tempat yang lebih rendah supaya dia tetap lurus. Pokoknya ada tekniknya lah. Gitu. Itu sih yang paling berkesan ya, kucing itu, tragedi kucing. Terus pembuatan caption. Pembuatan caption itu jujur aja saya bukan takut karena apa ya? Takut karena keluarga sih. Saya takut karena ini kan menyangkut keluarga beliau yang ditinggalkan. Ya. Saya takutnya mereka menganggap saya bahwa ini pelecehan atau apa. Tapi terlepas dari itu semua, ini bentuk saya menghargai apresiasi terhadap beliau semua. Tapi itu karena ya parno ya, jadinya 2 hari itu mikir caption gimana caranya supaya aman itu. Ya aman dan merangkai kata itu supaya pas lah untuk apresiasi beliau semuanya. Tapi puji Tuhan semuanya ada beberapa 5 atau 6 keluarga dari beliau apresiasi juga dan memberikan feedback yang baik dan terima kasih. Sejauh ini karya-karya yang paling fenomenal buat Putu itu karya yang mana tuh? Yang pernah dibuat? Yang fenomenal. Yang merasa inilah karya terbaik aku gitu. Oh, kalau karya terbaik enggak ya teman-teman, enggak ada. Sama aja karena sekali lagi karya saya adalah bentuk curahan idealis saya atau memberikan makan kepuasan saya sendiri. Jadi semuanya sama dan memuaskan saya. Terus mungkin kalau secara bukan apresiasi, atensi atau perhatian dari netizen, ya itu yang paling banyak sih yang Ahok kemarin, Ahok. Banyak yang pro kontra itu biasa. Tapi yang paling menyentuh caption itu yang Bu Risma yang meluk dua anak tadi ya. Itu saya bikin caption sambil nangis ya, jujur aja, karena saya memposisikan diri itu sebagai anak itu. Tapi anak itu harus bahagia karena dia melihat orang tuanya selamat, dan dia juga senang karena dia diajak Tuhan ke surga dan punya banyak mainan. Itu aduh, saya sangat ya itu yang paling menyentuh. Aku kasih 5 pertanyaan cepat. Nah, ini harus jawab dengan cepat ya. Oke. Siap. Berarti dua pilihan. Gitu. Ini atau ini ya? Itu nanti jawab langsung itu. Roti apa meses? Meses. Padat atau cair? Padat. Ngelukis apa dilukis? Melukis dong. Saya nggak pernah. Kenapa nggak coba dilukis? Nggak tahu ya. Orang melukis. Masa nggak percaya sama wajah diri sendiri? Iya kali ya. Bahkan di Instagram saya kayaknya nggak pernah ada foto. Jarang sekali foto saya. Mungkin kalau foto saya ya yang bagus-bagus enggak. Apa ini ada hubungannya sama nama tadi? Enggak dong. Masih belum pede dengan nama foto. Sudah pede. Kalau kalian punya foto putu dan foto jajan putu itu ya? Foto atau beli putu atau waktu foto sama bapak-bapak yang jual putu, di tag saya ya, saya suka itu. Langsung di repost ya? Iya langsung. Budayakan makan untuk kehidupan yang lebih baik. Iya. Putu, good. Tenaga pendidik apa seniman? Seniman dong. Seniman, lebih seniman. Bebas. Kemarin tuh di KTP itu saya pengen seniman, cuman kayaknya beli rumah tuh sulit karena penghasilannya tidak pasti dan tidak jelas. Yang terakhir, percaya teori konspirasi atau tidak? Ada yang percaya sih. Ada yang percaya. Kalau yang saya percaya alien. Percaya alien. Saya juga setuju. Iya, percaya. Saya juga setuju. Iya. Kalau ini COVID-19. COVID-19. Percaya nggak kalau teori konspirasi? Itu teori konspirasi gitu ya? Enggak sih, menurut saya ini wabah beneran. Wabah. Tapi kalau untuk vaksinnya?
Apa? Vaksin. Kan ada yang bilang vaksinnya itu kan ada yang Bill Gates yang dia itu mau kan bikin kata-katanya itu gitu. dimasukkan microchip ke itu ya. Microchip atau entah itu zat apa yang mungkin bisa mengarah ke depopulasi manusia di dunia. Ini kan kita juga nggak tahu, itu kan pendapat orang ya. Aku cuma tanya saja. Saya kan pendapat sebagai manusia biasa yang tidak ada hubungannya dengan Microsoft. Itu setuju dengan vaksin tadi. Misalkan divaksin, mau nggak? Kalau saya sih nggak mau ya. Kalau misalkan vaksinnya itu bentuknya tergantung vaksinnya apa. Kalau bentuknya microchip ditaruh di sini atau di sini tidak boleh. Ajaran saya tidak boleh. Ya. Kalau cair? Kalau cair mungkin nggak. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin ada pesan-pesan dari Putu Wardani buat siapa saja ya entah itu tenaga medis atau yang lainnya atau para seniman. Mungkin ada pesan-pesan? Untuk yang pertama terima kasih untuk tenaga medis dan khususnya kepada beliau-beliau yang telah gugur. Saya mengucapkan turut berduka dan bela sungkawa kepada atas gugurnya pahlawan kita. Mereka sudah ada di tempat yang paling indah. Amin. Dan teruntuk keluarga, semoga keluarga dikuatkan, diberikan kesehatan dan terlebih wabah ini segera berakhir. Amin. Terus untuk teman-teman di luar sana, jangan keluar rumah seperti dia keluar rumah. Saya ya, kita kan tetangga, di rumah. Kita tetangga. Terus untuk kalian stay safe, stay at home and kalau keluar pakai masker. Untuk teman-teman yang pengen melakukan hal-hal yang produktif di rumah, produktif itu tidak hanya berkarya, tidak hanya menghasilkan karya, bahkan baca buku itu juga produktif. Jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Yang penting itu. Misalkan nyinyir ya. Nyinyir. Jangan teman-teman, ini bulan puasa. Bulan puasa. Begitu aja. Oke. Oke, Terima kasih Mas Dwiki Ade. Uh-uh. Namanya aslinya Dwiki Ade. Dwiki Ade Mulyantama, tapi Betul, sering dipanggil Ade Wikitama. Wikitama. Dia kakak tingkat saya dan senior saya. Saya introduce, dia sentral. Saya sentral, dia tutor. Iya, Mas. Logika ya dulu ya divisinya. Divisinya logika. Dia divisinya logika. Saya dulu divisi web. Web. Tapi kan campur-campur kan Campur itu. sih, ya masih campur-campur. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Putu Wardani. Terima kasih Mas Adi. Semoga selalu bisa berkarya dan Amin. selalu diapresiasi sama banyak orang. Terima kasih. Terima kasih juga apresiasinya ya buat tenaga-tenaga ya, medis. Terima kasih untuk tenaga medis yang masih berjuang. Mereka adalah pahlawan, kita dukung mereka. Oh iya, tadi salah sih Mas. Ini pesan-pesan untuk kalian semua. Bukan salah sih, saya ingin meluruskan statementnya Mas Dwiki. Ya. Garda terdepan itu adalah bukan mereka, bukan tenaga medis, tapi kita. Karena kita adalah yang paling depan, kita yang melakukan aktivitas. Dan jadi yang paling rentan terkena virus itu yang ya. paling rentan terkena virus adalah kita, dan mereka yang paling belakang, mereka yang dukung kita, bukan kita yang dukung mereka. Kita dukung mereka dengan kita di rumah. Makanya kita di rumah aja. Cara memeranginya adalah kita di rumah aja, tidak ngapa-ngapain, tidak keluar rumah, melakukan physical distancing dan stay safe gitu. Stay safe. Oke, itu lurus ya. Garda terdepan. Dan selalu dukung juga garda yang belakang tadi. Ya. Dengan cara di rumah aja. Dengan cara di rumah. Oke, terima kasih untuk Mas Putu Wardani. Selamat siang ini ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam kalau nonton sore. Iya, nontonnya. Nontonnya kan macam-macam ya. Ya. Oke, saya Adi Wikitama. This is my way. Saya langsung. Ya, saya Putu Wardani. This is my way. Wush. Terima kasih. Selalu support channel aku dengan like, comment, and share. Wush.